Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Setelah kalah kontra Everton, Chilwell harap Chelsea bisa bangkit lagi. Seperti dilansir dari laman web resmi Chelsea, Chilwell memberikan komentarnya terkait laga Everton versus Chelsea. Chilwell mengakui bahwa Everton sangat sulit untuk dikalahkan dan ditembus pertahanannya. Mantan defender Leicester juga mengatakan bahwa sejumlah peluang yang didapat Chelsea tak sanggup membuat mereka menangkan pertandingan. Ketika mengalahkan Chelsea pun, Everton mendapat dukungan sekitar 2.000 fans yang hadir di Goodison Park. Dengan kehadiran para penonton tersebut membuat pasukan Carlo Ancelotti semakin percaya diri. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa seiring berjalannya waktu, Chelsea justru semakin sulit untuk mencetak gol. Oleh karenanya, Chilwell dan rekan-rekan timnya di Chelsea harus memikirkan caranya bangkit lagi dari keterpurukan. Pasalnya hari Rabu mendatang, anak asuh Frank Lampard akan menghadapi Wolverhampton dalam laga Game Week ke-13 Premier League. Untuk itu Chilwell berharap agar Chelsea bisa bangkit lagi dan meningkatkan kualitas permainan mereka. Reece James impresif, Chelsea justru kalah. Chelsea memang telah tumbang di Goodison Park, namun bukan berarti mereka tak bermain bagus di pertandingan itu. Reece James adalah salah satu pemain yang tampil impresif dalam laga melawan Everton. Secara statistik dan angka, Reece James mungkin menjadi pemain paling cemerlang dalam laga melawan Everton. Laman web resmi Chelsea menyebut tak ada pemain lain yang mencatatkan tembakan tepat sasaran lebih banyak dari sang bek kanan. Ia mencatatkan 4 tackle sukses dan itu menjadi catatan terbanyak di antara para pemain Chelsea lainnya. The Blues sendiri lebih sering melancarkan serangannya melalui sisi kanan, dengan catatan 48% serangan datang dari sisi tersebut. Timo Werner bahkan rata-rata bermain tak di posisi aslinya sebagai winger kiri. Pemain asal Jerman itu lebih sering membantu Olivier Giroud dari sisi kanan ketimbang dari posisinya di sisi kiri. Everton pun melancarkan sebagian besar serangan mereka melalui sisi kiri, dengan total 43% serangan mengalir dari sisi tersebut. Artinya, laga di Goodison Park menjadi laga yang sangat sibuk untuk James. Untuk itu, James harus membantu serangan Chelsea serta harus membantu pertahanan dan berduel dengan Richarlison. Sayangnya, meski Reece James tampil impresif, Chelsea kesulitan untuk menembus pertahanan Everton yang memang sangat rapi. Chelsea juga hanya bisa mencatatkan XG atau expected goal sebesar 0,66, paling rendah sejak laga kontra Manchester United. Frank Lampard minta orang-orang lebih sabar pada Kai Havertz. Pada bulan November kemarin, Havertz sempat positif terpapar virus COVID-19 dan sudah kembali tampil dalam 4 laga terakhir Chelsea. Tapi Havertz masih belum menunjukkan performa terbaiknya. Akibat kegagalannya menampilkan performa terbaik bersama Chelsea, Havertz pun menerima kritikan dari banyak pihak. Menanggapi kritikan yang ditujukan pada Havertz, Frank Lampard ikut memberikan komentar. Seperti dilansir dari Sky Sport, mantan gelandang Chelsea itu menuturkan bahwa seorang pemain lebih mudah mendapat kritikan di era modern seperti sekarang. Apalagi jika klub sang pemain itu menelan kekalahan. Pada kesempatan yang sama ditanya soal penampilan Havertz, Lampard mengatakan bahwa orang-orang untuk bersabar menantikan performa terbaiknya. Pasalnya Havertz perlu waktu lebih lama untuk bisa beradaptasi di kompetisi Premier League yang masih baru baginya. Namun di sisi lain, Lampard yakin akan kualitas yang dimiliki ex-punggawa Bayer Leverkusen tersebut. Sejak bergabung dengan Chelsea pada musim panas kemarin, Kai Havertz sendiri telah tampil 16 kali untuk The Blues. Meski banyak dikritik, Havertz telah mencetak 4 gol dan 4 assist sepanjang musim 2020-2021.
Petr Cech dikabarkan akan kembali bermain di Premier League 2. Kabar mengenai kembalinya Cech ke dalam lapangan sebagai kiper pertama kali disampaikan oleh The Athletic. Menurut The Athletic, Cech akan dipersiapkan dalam laga antara Chelsea versus Tottenham U23 di Premier League 2. Pertandingan itu sendiri akan berlangsung di Kings Meadow pada Senin 14 Desember waktu setempat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kembalinya Cech tampil di atas lapangan. Salah satunya adalah karena absennya Lucas Bierstrom di Chelsea U23. Bierstrom baru saja memperkuat Chelsea U18 pada Sabtu 12 Desember waktu setempat. Untuk itu klub berniat mengistirahatkannya agar tak bermain 2 kali dalam jeda waktu hanya 48 jam. Sejatinya, selain Bierstrom, Chelsea U23 masih bisa menurunkan Carlos Ziger. Tapi kiper asal Kroasia itu telah terpilih untuk memperkuat tim senior. Jadi, klub ingin Ziger fokus memperkuat tim utama saja. Ide membawa Cech ke tim junior Chelsea ini juga merupakan ide dari Neil Bates, kepala pengembangan pemain muda The Blues. Meski telah pensiun, penampilan Cech akan selalu dinanti para penggemarnya. Jika ia jadi tampil di Premier League 2, maka momen itu akan sangat menarik bagi para penggemar. Everton tunjukkan taktik untuk menghentikan Chelsea, tapi bukan untuk mengalahkan mereka. Everton berhasil mengalahkan Chelsea dalam pertandingan pekan ke-13 Liga Premier Inggris yang berlangsung pada Minggu 13 Desember dini hari. Di laga ini, Everton telah menunjukkan taktik seperti apa yang bisa digunakan untuk menghentikan Chelsea. Tapi mereka belum memberikan jawaban bagaimana caranya mengalahkan Chelsea. Demi mengalahkan lawannya, sebuah tim biasanya merancang taktik sedemikian rupa untuk membuat lawannya terpojok. Tapi terkadang sebuah tim juga merancang sebuah taktik yang membawa lawan masuk ke dalam jebakan mereka. Dan hal seperti inilah yang dilakukan Carlo Ancelotti dalam laga Everton versus Chelsea. Seorang pelatih terkadang menyaksikan pertandingan lain untuk mencari solusi bagaimana cara menaklukkan lawan yang akan mereka hadapi nanti. Banyak juga yang mengadopsi gaya bermain pelatih lain untuk menaklukkan lawan yang akan mereka hadapi. Dalam hal ini, Ancelotti sepertinya mengadopsi gaya Jose Mourinho untuk menaklukkan Chelsea. Dalam laga yang berlangsung di Goodison Park, jelas terlihat bahwa para pemain Everton berusaha menjebak para pemain Chelsea sejak awal. The Blues biasanya menyerang melalui sisi samping bertahan. Para gelandang, fullback, dan penyerang sayap bergantian maju untuk memberikan suplai bola ke tengah. Skema penyerangan Chelsea ternyata dapat dibaca dan diantisipasi dengan baik oleh para pemain Everton. The Toffees juga melakukan tekanan yang intens sehingga para pemain The Blues dipaksa memainkan bola dengan tempo yang lebih cepat. Dengan permainan seperti ini, Chelsea lebih beresiko melakukan kesalahan. Satu hal lagi yang membuat Everton sangat kuat dalam bertahan dari serangan Chelsea adalah strategi mereka memakai 4 orang bek tengah. The Toffees menerapkan skema 6-2-2 dalam bertahan. Skema seperti ini memaksa para pemain Chelsea maju lebih jauh untuk membongkar pertahanan dengan skema 2-3-5. Ketika para pemain Chelsea sudah semakin maju untuk menyerang, Everton langsung melancarkan taktik serangan balik mereka. Saat bola kembali direbut, bola akan dikirim langsung ke sang targetman, Dominic Calvert-Lewin. Bola kemudian akan diteruskan ke Rui Carlson atau Alex Iwobi yang akan langsung melakukan serangan balik cepat. Semua strategi yang diterapkan Everton memang berhasil membuat Chelsea tak berdaya. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa The Blues juga mendapat banyak peluang. Sayangnya Jordan Pickford tampil begitu baik di bawah Mr. The Toffees. Jika tanpa penjaga gawang asal Inggris tersebut, Chelsea mungkin bisa memenangkan pertandingan. Selain karena taktik cemerlang Everton, Chelsea juga kalah karena permainan mereka sendiri terlihat statis. Absennya Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi, dan Christian Pulisic sangat terasa karena tak ada pemain yang bersedia melebar. Di sisi lain, tak dapat disangkal bahwa Chelsea hanya kalah dengan sebuah gol yang didapat dari titik penalti ketika menghadapi Everton. Edouard Mendy seharusnya tak buru-buru dalam menghadang laju bola sama seperti dalam laga kontra Leeds. Tapi terkadang pelajaran bisa diambil dari sebuah kesalahan. Chelsea memang dibuat tak berdaya dan permainan mereka juga tak bisa menjamin kemenangan ketika menghadapi Everton kemarin. Tapi kemenangan itu mungkin akan mereka dapat lagi di lain kesempatan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya Chelsea tetap menjaga konsistensi mereka. Akhir pekan lalu Everton mungkin menang,
Tapi mereka menang karena penalti dan bisa bertahan dari sejumlah peluang emas yang didapat Chelsea. Tim-tim lain mungkin akan mulai mengadopsi gaya bermain Ancelotti untuk menghadapi Chelsea. Mulai laga kontra Wolverhampton nanti, Chelsea harus menunjukkan bahwa mereka bisa belajar dengan cepat. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Nah, buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!